Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan kita tentang kerajaan surga, harta kerajaan surga. Banyak dari kita berpikir bahwa kita mempunyai harta di dunia itu udah segala-galanya. Kalau punya rumah bagus, punya mobil, kemudian anak-anak bisa sekolah, kemudian hidupnya terjamin, tidak kurang suatu apa, bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita pikir itu udah segala-galanya, itu kita anggap sudah kesempurnaan. Tahukah saudara bahwa ada sesuatu harta yang lebih mulia daripada apa yang kita dapatkan di muka bumi ini? Kita akan bahas selanjutnya. Mari saya ajak kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan berikan kami waktu untuk mendengar tentang suara-Mu, firman-Mu yang akan mengajar kepada kami. Berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti akan isi hati Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami semuanya siap diberkati. Kita semua katakan amin. Haleluya. Jadi begini, kita berpikir bahwa hidup kesuksesan kita harus dilihat dari materi. Tetapi, apakah materi kita membawa kita kepada kebahagiaan? Belum tentu. Banyak orang kaya, banyak orang sukses, hidupnya mereka menderita. Sebagai bukti, orang-orang yang terkenal, artis-artis terkenal, tetapi mereka berakhir dalam mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak punya kebahagiaan. Karena bukan harta yang membuat kita bahagia, tetapi kita memiliki sesuatu yang lebih kekal. Karena manusia itu diciptakan untuk sebuah kekekalan, bukan hanya untuk hidup di dunia aja seperti sementara yang kita lakukan hari ini. Tetapi Tuhan menciptakan engkau dan aku menjadi ciptaan Allah, menjadi penghuni kerajaan surga, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata kehidupan kita, pikiran kita tidak boleh hanya berpikir tentang kehidupan kita makan, minum, dan pakai. Tetapi kita berpikir lebih lagi tentang sesuatu yang spiritual, yaitu tentang kerajaan surga. Hari ini kita akan membahas tentang harta kerajaan surga yang tidak akan pernah lenyap oleh karat dan ngengat. Mari kita baca ayat-ayatnya. Matius 13 ayat 44, 45 dan 46 berkata begini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan oleh orang lalu dipendam lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula lah hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kalau seseorang melihat ada sesuatu yang lebih berharga, yang paling berharga, dia akan menjual semua yang saat ini dianggapnya berharga untuk membeli sesuatu yang jauh lebih berharga. Apakah itu? Kita harus ingat hal yang pertama, yaitu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya ya mencari kerajaan Allah? Kan gak kelihatan. Sedangkan kita mencari makan, kita berdagang, itu kelihatan. Mencari sesuatu harta yang tidak kelihatan, kita berpikir itu susah sekali. Karena kenyataannya engkau dan aku tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan untuk mengumpulkan harta di surga. Bagaimana caranya mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, lebih daripada segala-galanya. Mari kita mau lihat ayatnya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lukas 12 ayat 30 berkata, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengertikah saudara yang dikasihi Tuhan bahwa mencari kerajaan Allah, kita akan mendapat semuanya. Tetapi kalau kita mencari di dunia, kita akan tidak mendapatkan kerajaan Allah.
Jadi mana yang engkau pilih? Saya mengerti tentang firman ini. Saya mengerjakannya, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sampai saya pegang kerajaan Allah itu, saya mengerti bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi saya. Lalu saya mengerjakan, saya pegang itu erat-erat dalam hati saya. Lalu saya hidupi setiap hari. Itulah namanya kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kerajaan Allah itu ada di mana? Ada di hati kita. Jikalau hatimu ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, maka di situ terletak kerajaan Allah yang berdiam di dalam hatimu. Kalau hatimu saat ini tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan, engkau putus asa, mungkin itu tandanya kerajaan Allah belum ada di dalam hatimu. Kita harus mencari. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa mencari kerajaan Allah dengan membaca Alkitab. Kerinduan kita untuk membaca firman. Firman itu adalah makanan yang akan memberi makan spiritual kita. Kita makan satu hari 3 kali, tapi spiritual kita juga harus diberi makan. Jadi jangan sampai kita makan secara jasmani, tetapi spiritual kita tidak dapat makanan. Maka yang terjadi adalah tubuh rohanimu semakin hari semakin kurus, lemah dan tidak berdaya. Sehingga pada saat engkau mengalami pencobaan-pencobaan, engkau tidak akan bisa menang. Engkau tidak punya jalan keluar, engkau mati harapannya. Tapi kalau kita punya kerajaan Allah di hati, kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di manakah Yesus? Seharusnya kita mengerti bahwa Yesus itu ada di hati kita. Pada saat Yesus ada di hati kita, kita memanggil namanya pagi, siang, dan malam. Kita mencari wajahnya, kita mencari suaranya melalui firman Tuhan yang kita baca. Maka kita akan mendapatkan semua rahasia-rahasia kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak akan memberkati kita kalau kita mendapatkan kerajaan Allah di hati kita? Hubungan kita dengan Tuhan begitu dekatnya. Kita bisa bersuara, bisa heart to heart dengan Tuhan. Tiap hari kita berbicara tentang masalah kita. Kalau kita percaya Yesus ada di hati kita, kita berbicara kepada Yesus pagi hari. Kita berbicara kepada Yesus siang hari. Kita berbicara kepada Yesus malam hari. Maka seluruh persoalan-persoalan kehidupanmu ada jalan keluar. Karena ada penasehat agung yang selalu ada di hatimu. Dia yang akan memimpin langkahmu satu demi satu sampai engkau dilepaskan dari masalahmu. Sehingga engkau memiliki damai, engkau memiliki sukacita, damai sejahtera dan pengharapan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan kalah dalam pencobaan-pencobaan. Hal yang kedua, mari kita lihat. Kita harus mengumpulkan harta di surga. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Mari kita lihat ayatnya. Lukas 12 ayat 33 dan 34 berkata begini. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, tidak dapat didekati pencuri dan tidak akan dirusak oleh ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan berkata tentang kita menjual semua harta kita, lalu kita mulai menolong orang. Maksudnya di sini kita bukan seperti itu, tetapi hati kita jangan terikat oleh harta kita. Banyak orang terikat oleh harta dunia. Dia berpikir dengan harta itu dia mendapatkan semua kebahagiaan yang dia mau. Dia lupa hati kita tidak boleh terikat oleh harta dunia. Kita harus lepaskan karena semua milik yang saat ini kita punya itu bukan kepunyaan kita, tetapi punya Tuhan. Pada saat nanti engkau meninggal dunia,
semua itu akan ditinggalkan. Rumahmu engkau tinggalkan, mobilmu engkau tinggalkan, depositomu engkau tinggalkan. Bagaimana caranya? Supaya kita menggantikan itu, sepertinya mendapatkan pundi-pundi yang tidak akan habis oleh karat dan ngangat. Lakukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berikan mata yang baru, pikiran yang baru, mulut yang baru, telinga yang baru, hati yang baru, tangan yang baru, kaki yang baru. Sehingga mata kita selalu punya belas kasihan. Mulut kita selalu menghibur orang. Hati kita selalu ingin menolong orang lain. Tangan kita siap bekerja bagi Tuhan. Kaki kita melangkah dalam melayani Tuhan. Sehingga pikiran kita yang negatif akan diganti menjadi pikiran-pikiran yang positif. Disitulah hartamu akan bertambah-tambah. Karena hati kita tidak diikat oleh harta dunia. Walaupun kau memiliki uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Engkau pakai uangmu untuk menolong orang. Itu yang Tuhan inginkan. Biarlah hidupmu boleh berharga. Mulai lihat kiri dan kananmu. Mungkin ada saudara-saudaramu yang kekurangan, yang selama ini engkau tidak tolong. Mereka sudah datang berkali-kali tetapi hatimu masih keras. Buka dan lembutkan hatimu. Mulai buka untuk menabur dan menabur dan menabur. Orang yang menabur akan menuai. Orang yang tidak pernah menabur tidak akan pernah menuai apa-apa. Kalau engkau menabur di dunia ini dengan sebuah kebaikan, dengan sebuah pertolongan, engkau banyak membantu orang, maka semuanya itu akan tercatat di surga. Engkau akan menikmati bahwa rumah surgamu akan siap, bahwa itu menjadi harta kekalmu pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Engkau sudah siap dan engkau punya rumah surgawi bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita mau belajar hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupanmu dan kehidupanku, yaitu supaya kita memiliki jubah putih. Wahyu 7 ayat 16 dan 17 berkata begini, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sehingga kita harus percaya Tuhan menjanjikan sesuatu. Firman Tuhan iya dan amin, gak mungkin Tuhan bohong. Wahyu 7 ayat 16 dan 17 berkata bahwa pada saat kita nanti di surga nanti, engkau tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah dahaga, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, karena anak domba Allah itu yang menjadi terang yang selalu akan bersama-sama dengan kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kehidupan apa yang engkau inginkan? Kalau engkau ingin punya kesuksesan di muka bumi dan punya kesuksesan di surga, engkau harus jalankan ini. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Cari kebenaran melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, maka engkau akan dipuaskan. Tubuh rohanimu akan tinggi, besar dan kuat, kokoh, tidak gampang terjatuh dalam setiap pencobaan-pencobaan. Kedua, carilah kerajaan Allah dengan menabur. Dan kita banyak-banyak berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa perhitungan, maka Tuhan akan memperhitungkan hartamu di surga akan bertambah banyak. Yang ketiga, kita harus mencari jubah putih. Selalu melalui perbuatan kudus kita, hati kita dikuduskan, pikiran kita dikuduskan, mata kita, mulut kita tidak lagi berbohong. Mulut kita berkata-kata yang positif bukan negatif. Dan tangan kita yang selalu siap menolong dan melangkah dalam kebenaran, dipimpin oleh roh kebenaran, maka engkau akan mendapatkan semua apa yang Tuhan janjikan. Engkau mendapatkan harta kerajaan surga yang tidak akan habis, yang tidak akan lenyap oleh karat dan ngengat, tidak bisa diambil oleh pencuri-pencuri. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita masukkan ke dalam hati kita menjadi rema dan tuntunan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami, telinga kami mendengar, hati kami menerimanya, menjadi benih yang subur dalam hati kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.